Hai semuanya, perkenalkan aku Onel Efrata Madau dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2021 dari Universitas Mula Warman dengan NIM 21091161. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang apa sih itu technopreneurship. Nah, maka dari itu, simak video berikut secara baik-baik ya teman-teman. Oke, langsung saja ke materi yang pertama. Jadi, apa itu technopreneurship? Jadi, technopreneurship itu adalah sebuah gabungan dari kata teknologi and entrepreneur yang diartikan sebagai bisnis atau usaha yang berbasis teknologi sehingga tak hanya kelihatan dalam berbisnis dan berwirausaha, tetapi pengetahuan dan teknologi yang berkembang juga dibutuhkan. Nah, dalam konteks technopreneurship itu, teknologi berperan sebagai alat untuk menciptakan nilai tambah dan menerapkan pengetahuan teknis mereka untuk mengembangkan sebuah produk atau layanan yang inovatif, mengoptimalkan proses bisnis, dan mencapai keunggulan kompetitif melalui pengguna teknologi. Nah, adapun tujuan-tujuan dari mempelajari technopreneurship itu sendiri. Nah, yang pertama itu menciptakan lapangan kerja. Kenapa menciptakan lapangan kerja? Nah, dengan munculnya beragam technopreneurship, maka akan semakin banyak lapangan pekerjaan yang tercipta. Karena technopreneurship ini membutuhkan banyak sekali sumber daya manusia untuk menjalankan bisnisnya. Nah, yang kedua ada meningkatkan ekonomi. Nah, technopreneurship ini dapat berkembang dengan sangat cepat sehingga suntikan dana untuk memberi dukungan bisnis yang modern dan bermanfaat. Dengan begitu, bisnis berbasis teknologi ini menjual salah satu penyokong ekonomi negara. Nah, untuk yang ketiga yaitu mendorong perkembangan teknologi, dan yang terakhir itu mendorong perkembangan UKM. Nah, apa aja sih contoh implementasi technopreneurship dalam konteks sistem informasi? Nah, pada kali ini aku mengambil dua contoh nih. Yang pertama, ada pengembangan aplikasi mobile. Jadi, pada pengembangan aplikasi mobile tersendiri itu, seorang technopreneur itu dapat mengidentifikasi peluang bisnis untuk mengembangkan aplikasi mobile yang inovatif. Misalnya, aplikasi untuk manajemen keuangan pribadi, sistem manajemen tugas, atau aplikasi e-commerce dengan fitur-fitur unik. Nah, dalam hal ini, technopreneurship akan menggunakan pengetahuan dan keterampilan dalam mengembangkan perangkat lunak dan teknologi mobile untuk menciptakan solusi yang relevan dengan kebutuhan pasar. Nah, yang kedua itu ada platform e-learning. Jadi, dalam era digital, e-learning ini menjadi sangat penting. Nah, seorang technopreneurship dapat membangun platform Jadi, pelacakan kemajuan pelajar itu akan bermanfaat untuk teknologi informasi untuk mengembangkan dan mengelola platform e-learning yang inovatif. Nah, tadi kita sudah belajar mengenal dari apa yang dimaksud dari technopreneurship, tujuan beserta contohnya. Nah, di dalam technopreneurship sendiri ada yang namanya konsep bakar duit di dunia startup. Jadi, apa sih itu konsep bakar duit di dunia startup? Nah, jadi secara singkatnya itu konsep bakar duit dalam dunia startup ini ialah strategi mengalokasikan dana secara besar-besaran dan dengan cepat untuk mempercepat pertumbuhan bisnis. Nah, pada dasarnya startup yang menerapkan konsep ini ingin tumbuh dengan cepat dan agresif agar dapat mendominasi pasar dalam waktu yang singkat. Nah, tidak hanya bakar uang, tapi di dalam technopreneurship itu ada yang namanya marketing mix. Nah, apa sih itu marketing mix? Jadi, marketing mix itu ialah sebuah perangkat alat pemasaran yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran mereka. Nah, konsep ini mencakup 4 elemen yang utama yang dikenal sebagai 4P, yaitu produk, harga atau price, distribusi atau place, dan yang terakhir ada promo atau promotion. Tujuan dari marketing mix ini ialah mencapai kepuasan pelanggan, memperoleh pangsa
pasar yang menguntungkan dan mencapai tujuan bisnis perusahaan. Nah, implementasi marketing mix ini dapat beragam tergantung pada industri, target pasar, dan strategi bisnis perusahaan. Adapun contoh dari implementasi marketing mix pada produk makanan. Jadi, contoh implementasi marketing mix ini pada makanan ada produk. Nah, di produk sendiri itu perusahaan mengembangkan produk makanan dengan rasa yang unik, kemasan yang menarik, dan kualitas bahan baku yang baik. Di situ pun ada harga. Harga produk ditentukan berdasarkan biaya produksi, permintaan pasar, dan harga saing. Di situ juga ada distribusi. Distribusi produk tersedia di supermarket, toko kelontong, dan melalui platform e-commerce untuk memastikan ketersediaan yang mudah bagi konsumen. Nah, yang terakhir ada promosi. Perusahaan melakukan sebuah promosi untuk membuat daya tarik agar pelanggan mau mencobai makanan atau produk yang mereka jual. Nah, tadi kita sudah belajar tentang marketing mix. Nah, sekarang kita akan belajar tentang business plan. Jadi di Technopreneurship sendiri ada yang namanya business plan. Jadi business plan ini tuh apa sih? Business plan sendiri ini ialah sebuah dokumen tertulis yang berisi rencana dan strategi bisnis secara komprehensif. Nah, ini mencakup tujuan bisnis, produk atau layanan yang ditawarkan, ada analisis pasar, strategi pemasaran, dan proyeksi keuangan. Nah, business plan ini membantu pemilik bisnis dan investor untuk memahami dan mengevaluasi potensi bisnis, serta menjadi panduan dalam menjalankan dan mengelola bisnis dengan efektif. Nah, di dalam bisnis plan sendiri itu terdapat 4 kerangka utama yang perlu dipahami. Yang pertama itu ada keuangan. Nah, ini mencakup informasi tentang proyeksi pendapatan, pengeluaran, arus kas, dan laporan keuangan lainnya. Nah, bagian ini membantu pemilik bisnis dan investor dalam mengevaluasi potensi keuntungan, likuiditas, keuangan, serta biaya dan pendapatan yang terkait dengan bisnis tersebut. Nah, yang kedua ada konsep bisnis. Jadi, bagian ini menjelaskan gambaran umum tentang bisnis, termasuk tujuan bisnis, produk atau layanan yang ditawarkan, analisis pasar, serta analisis pesaing dan strategi diferensiasi. Ini membantu pemilik bisnis untuk memahami posisi unik mereka di pasar dan bagaimana mereka akan bersaing. Yang ketiga ada operasional. Jadi bagian ini menjelaskan bagaimana bisnis akan dijalankan, termasuk struktur organisasi, manajemen tim, lokasi bisnis, rantai pasokan, proses produksi atau penyediaan layanan, serta rencana pengendalian kualitas. Nah, ini membantu pemilik bisnis untuk merencanakan dan mengelola operasional sehari-hari dengan efisien. Yang terakhir ada marketing. Nah, bagian ini tuh mencakup strategi pemasaran yang akan diadopsi oleh pembisnis. Jadi, termasuk segmentasi pasar, penargetan pelanggan, strategi branding, strategi promosi, dan rencana distribusi. Nah, hal ini membantu pemilik bisnis untuk memahami bagaimana sih mereka akan memasarkan produk atau layanan mereka dan mencapai pelanggan potensial. Nah, selain itu, ada pun manfaat dari business plan. Nah, yang pertama ada rencana dan pengelolaan. Business plan ini membantu pemilik bisnis dalam merencanakan dan mengelola bisnis mereka dengan cara yang struktur. Nah, hal ini membantu mengidentifikasi tujuan jangka pendek dan jangka panjang, serta merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua ada komunikasi dan kepemilikan. Business plan ini berfungsi sebagai alat komunikasi yang efektif antara pemilik bisnis, mitra, karyawan, dan calon investor. Nah, dokumen ini membantu menjelaskan visi dan misi serta tujuan bisnis kepada pihak terkait, serta memastikan pemahaman yang sama tentang arah bisnis. Yang ketiga, ada evaluasi pengambilan keputusan. Jadi, business plan ini membantu dalam proses evaluasi bisnis dan pengembalian keputusan yang lebih terinformasi. Dengan analisis mendalam tentang pasar, pesaing, dan proyeksi keuangan, pemilik bisnis dapat membantu keputusan yang lebih rasional dan strategis. Nah, yang terakhir ada perencanaan keuangan.
Plan bisnis ini membantu dalam merencanakan aspek keuangan bisnis, termasuk pendapatan, pengeluaran, dan proyeksi arus kas. Hal ini membantu pemilik bisnis dalam mengatur sumber daya keuangan dengan lebih baik dan mencapai kestabilan keuangan jangka panjang. Nah, dari keseluruhan materi yang telah kita peroleh, apa aja sih yang kita pelajari dari pembelajaran technopreneurship ini? Di sini saya mengambil 4 poin yang kita dapat pelajari dari technopreneurship ini. Jadi yang pertama adalah memahami teknologi. Jadi mempelajari technopreneurship ini memungkinkan kita untuk memahami tren dan perkembangan teknologi terkini, serta bagaimana menerapkannya dalam konteks bisnis. Hal ini membantu kita menjadi lebih terampil dan mampu mengadopsi teknologi baru untuk keuntungan sebuah perusahaan. Yang kedua ada pengembangan keterampilan bisnis. Nah, technopreneurship sendiri ini melibatkan pemahaman tentang aspek-aspek manajemen bisnis, termasuk pemasaran, keuangan, manajemen proyek, dan pengembangan strategi. Hal ini membantu kita mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk melalui dan mengelola bisnis yang sukses. Yang ketiga ada inovasi produk dan layanan. Technopreneurship ini mendorong pengembangan inovasi produk dan layanan yang memanfaatkan teknologi terbaru. Memiliki pemahaman yang kuat tentang technopreneurship ini memungkinkan kita untuk mengidentifikasi peluang baru dan menciptakan solusi yang kreatif untuk masalah yang ada. Dan yang terakhir ada kewirausahaan berbasis teknologi. Jadi, technopreneurship fokus pada kewirausahaan berbasis teknologi yang menciptakan peluang baru untuk menghasilkan pendapatan dan pertumbuhan bisnis. Memahami technopreneurship memungkinkan untuk mengidentifikasi ide-ide bisnis yang inovasi dan menerapkan strategi yang tepat untuk mengkomersialkan teknologi tersebut. Nah, jadi teman-teman, mungkin itu saja materi kali ini yang saya bisa bahas untuk mengenal lebih dalam apa sih itu technopreneurship. Jadi, jika teman-teman ada pertanyaan yang ingin ditanyakan mengenai tentang technopreneurship, bisa langsung tanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Nah, mungkin itu saja dari saya. Sekian penyampaian materi kali ini. Saya Onel Fratamado, mohon izin undur diri. Dadah semuanya.